Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Kiranya berkat dan kasih sayang Tuhan ada dalam kehidupan kita, serta damai dan penghiburan Tuhan juga senantiasa memenuhi hati kita. Pagi hari ini kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Jadi mari kita senantiasa mengingat dan merenungkan akan pengorbanan Kristus yang boleh melunasi akan harga kemenangan kita. Pagi hari ini bersama-sama kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyadari siapa diri kita. Kita ini adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang penuh dengan keterbatasan. Kalau bukan karena Tuhan, kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, pagi hari ini bersama-sama kita akan mengawali ibadah kita. Siapkan hati kita, datang memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian, lebih dalam menyembah-Mu.
pagi hari ini di hari Sabat yang diberkati oleh Tuhan. Kami mengucap syukur karena setiap kami diberi kesempatan memuji menyembah Allah yang hidup, Allah yang kudus, Allah yang rela berkorban bagi kami. Kami ingin serahkan ibadah raya Minggu Prapaskah yang pertama ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu melawat setiap kami, sehingga lewat ibadah raya di pagi hari ini, kami mendapatkan sapaan Kristus. Kami menyerahkan ibadah ini dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Pasal 1 ayat 15 sampai 16. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Amin. Silakan duduk, kita akan mendengar salam gembala. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara, Shalom. Kita sudah mulai memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Itu artinya kita diingatkan akan cinta yang besar, kasih yang besar, sekaligus pengorbanan yang besar yang Tuhan beri kepada setiap kita. Dan sepanjang masa raya Paskah dengan tema bangkitlah, kerjakan keselamatanmu sampai akhir, mengajak, mendorong setiap kita untuk antusias menyambut anugerah yang Tuhan beri. Dan di pagi hari ini di Minggu Prapaskah yang pertama, kita akan merenungkan hidup manusia lemah seperti debu tanah. Sehebat apapun kita, sekuat apapun kita ini lemah di hadapan Tuhan. Kita tidak akan bisa berbuat apa-apa di dalam hidup ini. Tetapi karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan beri, Ia memberikan roh-Nya kepada setiap kita,
maka kita mendapatkan anugerah kehidupan. Oleh karena itu kita diajak untuk semakin rendah hati, sekaligus semakin hati kita melekat kepada Tuhan. Mengerjakan apa yang menjadi bagian kita sebagai bentuk ucapan syukur kepada Allah yang telah memberi nafas kehidupan yang adalah milik Allah sendiri. Selamat beribadah, kita boleh bersuka cita di Minggu Prapaskah pagi hari ini. Tuhan memberkati. Ya, saya juga mengucapkan selamat datang untuk Mas Cucu Setiawan ya. Sudah lama tidak beribadah dengan kami ya. Selamat datang juga untuk, saya lupa yang sebelah itu. Siapa? Ayub. Oh ya, Ayub ya, putranya Pak Juan ya. Tuh, ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Dan Bapak Ibu dan Saudara, manusia diciptakan dalam kemuliaan ya. Manusia diciptakan dan dirancang untuk hidup dalam kuasa, dalam kemenangan dan dalam kemuliaan ya. Tetapi Alkitab mengatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam situasi yang demikian, Kristus menumpahkan darahnya dan menghapuskan surat hutang dengan melakukannya di atas kayu salib. Demikian pengorbanan yang dilakukan Kristus di atas kayu salib untuk melunasi akan harga kemenangan kita. Ya. Dengan rasa sukacita kita akan naikkan pujian kesukaan yang ceria.
Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 3 dan ayat 3 dan 4, kalau kita perhatikan bagaimana setan mengambil alih apa yang dikatakan Allah. Dalam ayat yang ketiga, kamu akan mati. Itu perkataan Allah. Tetapi iblis mencoba dengan sedikit saja kebenaran, lalu membubuhi, ya, dibumboni, saudara, dibumboni, ya. Lalu setan berkata dengan Hawa, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara, setan adalah penipu, saudara, pendusta, ya. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran, dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 44, ya. Ia adalah pendusta dan bapa segala dusta, ya. Bapak, Ibu, dan saudara, kalau kita merenungkan firman Tuhan, kita belajar akan firman Tuhan, kalau hanya sampai di pikiran kita dan bukannya sampai berakar di dalam hati kita, itu berbahaya, saudara. Kenapa saya katakan berbahaya? Karena kita ini sedang dalam pertempuran, ya. Musuh kita ini iblis, saudara. Jadi kalau kita tidak hati-hati, kita bisa diputarbalikkan fakta kebenaran dari iblis, ya. Oleh sebab itu kita harus tetap setia untuk merenungkan firman Tuhan dengan teliti agar tidak mudah ditipu dengan kebenaran yang diputarbalikkan oleh setan, ya. Pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita siapkan hati kita dengan satu pujian. Tuhan harapanku. Harapan
adalah sumber pengharapan kami, sumber sukacita bagi setiap kami yang berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami sungguh merindukan akan sabda-Mu yang akan memimpin dan menuntun langkah perjalanan hidup yang Tuhan percayakan dan anugerahkan. Oleh karena itu ya Roh Kudus, sucikan dan kuduskan kami. Mampukan kami menangkap isi hati Tuhan lewat kebenaran firman-Mu, sehingga setiap kami, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, kami akan hidup dan bertumbuh bersama-sama di dalam Engkau, lewat sabda kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami menyerahkan benih firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 7 dan kita sambung pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Hidup manusia lemah seperti debu tanah. Kejadian pasal 2 ayat 7 disambung pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian bunyi sabda kebenaran firman Tuhan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati mereka, menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Amin. Berbahagialah setiap kita yang hatinya terus dimurnikan lewat benih kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita melihat perkembangan dunia, zaman, kepandaian yang dimiliki oleh manusia, betapa sungguh pesat kita jumpai dalam kehidupan ini. Orang bisa pergi ke bulan yang mungkin waktu itu tidak terpikirkan dan terbersit bagaimana caranya, tetapi terlaksana. Orang dapat menciptakan alat komunikasi yang begitu canggih dalam hitungan detik. Kita bisa mendengar berita dari belahan dunia yang lain, tidak hanya sekedar mendengar, tetapi bisa melihat dengan
mata kita lewat internet yang kita punya. Tidak hanya itu, tetapi juga kemampuan mengelola sedemikian rupa dibuat sedemikian murah sehingga untuk akses ke sana semua orang, bahkan anak-anak pun bisa mengerjakan dan melakukannya. Kalau kita melihat perkembangan dalam bidang medis juga begitu pesat dan begitu luar biasa. Tuhan memberikan kecemerlangan otak kepada manusia agar mereka dapat mengerjakan banyak hal di dalam dunia ini. Tetapi meskipun kita hebat, meskipun kita luar biasa, bahkan dapat menciptakan robot yang seperti manusia, Alkitab mencatat, kitab Kejadian pasal 2, bahwa kita diciptakan dari debu tanah liat. Barang-barang yang dibuat dari tanah liat kalau zaman sekarang itu bagus-bagus. Casing luarnya dibuat sedemikian menarik sehingga kadang mungkin kita bisa tertipu itu dari bahan tanah liat atau dari bahan yang lain, karena dibuat sedemikian indah, sedemikian menarik. Meskipun bentuk luarnya, casing luarnya menawan, tetapi yang namanya tanah liat tetap tanah liat, rapuh. Begitu kita jatuhkan barang itu, maka menjadi pecah berkeping-keping, dan tidak ada pernah orang yang ketika memiliki barang yang terbuat dari tanah liat lalu pecah, merasa sayang, ditambal, dilem, diupayakan sedemikian. Yang ada adalah disapu, dibersihkan, lalu dibuang di tempat sampah. Sangat lemah, sangat rapuh. Tetapi manusia yang lemah, manusia yang rapuh, yang diciptakan dari debu tanah, Alkitab menuliskan, Alkitab mencatat bahwa ketika dihembusi oleh Roh Allah, manusia yang dibuat seperti patung dari tanah liat, dan ketika Roh Allah menghembuskan nafasnya ke hidung daripada manusia itu, maka ia menjadi makhluk hidup. Karena ada Roh Allah yang ada di dalam diri manusia. Tidak hanya sekedar hidup, tidak hanya sekedar bergerak, dan tidak hanya sekedar beraktivitas di dalam hidupnya, tetapi manusia yang di dalamnya ada Roh Allah itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, menjadi satu pribadi yang luar biasa, dari yang lemah, yang rapuh itu, karena ada Roh Allah di dalamnya. Tuhan pasti punya tujuan tertentu. Mengapa kita diciptakan unik, berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang lain? Dengan tumbuh-tumbuhan yang juga memiliki kehidupan, dengan binatang-binatang yang juga diciptakan dengan sabda dan juga bisa bergerak dan memiliki kehidupan. Tetapi beda dengan setiap kita, karena mereka tidak ada Roh Allah, tetapi setiap kita adalah orang-orang yang memiliki Roh Allah di dalam hidup kita. Itu idealisme penciptaan manusia yang pertama. Memiliki kuasa, memiliki otoritas atas ciptaan-ciptaan yang lain yang ada di alam semesta yang Tuhan ciptakan. Di Kejadian pasal 1 ayat
26. Allah menginginkan ciptaannya ini merefleksikan tentang Allah yang hidup, tentang Allah yang berkuasa. Oleh karena itu kita dicipta serupa dan segambar dengan Allah. Sehingga lewat kehidupan manusia bisa memancarkan kemuliaan Tuhan. Lewat manusia, maka manusia lain juga akan melihat dan merasakan kemuliaan Allah Sang Pencipta yang tidak bisa dilihat, disentuh oleh manusia. Dan sekaligus manusia menjadi wakil Tuhan dalam memerintah, dalam mengelola, di dalam memelihara alam semesta ini. Tetapi manusia yang dasarnya adalah lemah, lebih kepada kedagingan. Ketika ia dibujuk oleh si jahat, si iblis di pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat 7 yang sudah kita baca dan kita akan renungkan bersama-sama di pagi ini. Ada tawaran yang menggiurkan, ada tawaran yang menyenangkan. Manusia ketika memiliki hati yang serakah, ingin selalu memiliki segala sesuatu apa yang menjadi keinginannya dan lebih, maka kita harus hati-hati di dalam kehidupan ini. Karena keinginan yang kuat manusia untuk ingin mendapatkan sesuatu seringkali akan dipakai oleh iblis untuk melemahkan, untuk menjatuhkan setiap kita, agar kita tidak berdaya, agar kita menjadi lemah. Hawa, orang yang lemah dibandingkan dengan Adam. Sehingga ketika terkena bujuk rayu dari si iblis, maka dia memiliki satu keinginan. Siapa yang tidak ingin memiliki pengetahuan seperti Allah? Hawa sadar Allah yang menciptakannya, Allah yang hanya dengan bersabda segala sesuatu terjadi, apa yang dikatakannya, menggelitik hati daripada Hawa untuk memiliki apa yang Allah punya dan Allah miliki. Keinginan, kerinduan yang kuat inilah yang membuat kemudian manusia jatuh ke dalam dosa. Bapak, Ibu, dan Saudara, dosa itu seperti virus, cepat menyebar. Dosa tidak pernah berhenti dalam satu titik dalam kehidupan ini, tetapi dia terus akan mempengaruhi dari yang lemah sampai dengan yang kuat, sehingga diharapkan semua bisa jatuh ke dalam dosa. Hawa memberikan buah pengetahuan baik dan buruk itu kepada suaminya. Dan Adam pun melakukan apa yang diberikan oleh istrinya. Di dalam kehidupan berkeluarga, suami istri masing-masing akan memberi pengaruh yang kuat di dalam kehidupan berkeluarga. Siapa yang kuat, maka ia yang akan memberi pengaruh, apakah itu positif, apakah sesuatu yang negatif. Kalau yang kuat adalah yang baik, maka keluarga itu akan menjadi semakin baik. Karena yang kurang baik diangkat. Tetapi sebaliknya, kalau yang kuat adalah yang lemah dalam bagian kehidupan rohanian, maka ia akan
daripada Allah. Dan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia tidak bisa lagi memancarkan kemuliaan Allah di dalam hidupnya. Kecenderungan hatinya adalah melakukan hal-hal yang dosa, karena itulah sifat kedagingan daripada manusia. Dan karena kejahatan dosa manusia, maka firman Tuhan berkata, berakibat di dalam hidupnya manusia akan bekerja dengan keras sehingga berpeluh, dan sesudah itu manusia akan kembali menjadi tanah, karena manusia diambil dari debu dan akan kembali menjadi debu. Kita Kejadian pasal 3 ayat 19. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka dia tidak akan pernah bisa berdaya untuk bangkit dengan kekuatan diri mereka sendiri. Bapak Ibu, kita bisa melihat diri kita masing-masing. Setiap kita ada sisi kuat, tetapi juga ada sisi lemah. Setiap kita ada kekuatan kita itu sekaligus juga kelemahan. Dan mari kita coba koreksi dan refleksi. Ketika kita jatuh, maka seringkali yang terjadi adalah kita jatuh ke dalam hal yang sama, dosa yang sama, dosa yang itu juga di dalam diri kita. Karena disitulah letak kelemahan. Ketika kita hendak bangkit, kita akan mengalami kesulitan kalau bukan pertolongan daripada Tuhan, Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Maka maaf dalam tanda kutip, sampai kita dipanggil Tuhan, kita tidak akan pernah bisa lepas dari dosa yang sama. Harus ada perjuangan yang besar, keinginan yang kuat, tapi juga sekaligus harus memohon pimpinan dan tuntunan daripada Allah. Karena hanya Allah yang sanggup melepaskan belenggu kuk yang mengikat setiap kita. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tahu benar manusia setiap kita tidak akan bisa lepas dari belenggu yang kita buat sendiri yang melilit di dalam tubuh kita. Manusia membutuhkan Allah. Manusia yang citranya sudah rusak, yang jatuh ke dalam dosa, membutuhkan penolong di dalam hidupnya. Dan penolong yang Tuhan beri, kalau sesama manusia yang lemah dan rapuh, maka tidak akan bisa. Bagaimana mungkin orang buta menuntun orang buta? Maka membutuhkan figur Allah yang sempurna, agar manusia kembali kepada kondisi yang semula, dapat memancarkan kemuliaan Allah di dalam hidupnya. Yang lemah, yang rapuh, kembali dapat mengerjakan karya tanggung jawab yang Allah beri untuk memuliakan nama Tuhan. Maka Allah sendiri yang datang ke dalam dunia, Allah sendiri yang rela mengorbankan hidupnya untuk menebus saya dan saudara. Sehingga siapa yang percaya kepadanya, maka kita akan memiliki kehidupan yang Tuhan. Di Minggu Prapaskah yang pertama, mari setiap kita menyadari bahwa kita sangat membutuhkan Allah. Mari kita mengakui di dalam diri kita bahwa kita tanpa Allah adalah seperti debu dan yang begitu lemah dan rapuh, tidak bisa berkarya, tidak bisa bekerja,
Oleh karena itu, mari setiap kita berbagi lepas diri. Mari kita menghargai anugerah Tuhan yang memberi kehidupan kepada setiap. Pengorbanannya yang besar membuat kita bisa bangkit dari keterpurukan. Kasihnya yang besar membuat kita bisa bangkit mengalahkan segala kelemahan-kelemahan yang kita punya. Karena Roh Kudus yang akan memimpin dan menolong. Karena kematiannya membuat kita memiliki Roh Allah, nafas Allah itu di dalam kehidupan setiap kita, sehingga kita bisa berkarya. Karena pengampunannya itu, maka anugerah keselamatan menjadi bagian milik bagi setiap kita. Dengan cara kita percaya sungguh-sungguh, melekat sungguh-sungguh. Karena si iblis, si jahat, dia terus akan bekerja, dia terus akan berupaya untuk menjatuhkan setiap kita ketika ia melihat sudut-sudut kelemahan yang kita punya. Jangan sampai itu dimanfaatkan oleh si jahat. Tetapi mari kita bangkit, mari kita semakin mencari Tuhan, mari kita semakin mencari kehendak-Nya. Dan lewatnya maka kita akan dimampukan, kita akan disambutkan. Roh Allah akan menolong kita. Roh Allah yang akan memulihkan setiap kita. Roh Allah yang memberi nafas hidup kepada kita, sehingga kita dimampukan kembali untuk menjadi citra Allah yang rusak diperbaharui, yang rapuh, yang lemah itu diberi kekuatan baru, sehingga lewatnya nama Tuhan kembali dimuliakan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu untuk mengucap syukur di tengah-tengah kelemahan, di tengah-tengah kerapuhan, bahkan di tengah-tengah kita sering jatuh ke dalam dosa. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan yang memberi pengampunan lewat pengorbanannya di kayu salib. Mari kita mengarahkan hati kita kepadanya, karena kita tahu dan percaya ketika kita beriman penuh kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan memulihkan, Tuhan yang akan memberi semangat, Tuhan yang akan memberi kekuatan, sehingga kita bisa bangkit dari keterpurukan hidup. Inilah setiap kami di hadapan Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur karena kembali Tuhan mengingatkan kami agar setiap kami tidak pongah berbangga diri dengan apa yang kami punya, yang kami raih dan kami dapatkan. Kembali kami diingatkan bahwa kami ini adalah manusia yang diciptakan dari debu dan abu. Tanpa Tuhan, kami bukan siapa-siapa. Bahkan tanpa Tuhan kami akan hancur, berkeping-keping. Kami tidak akan bisa bangkit. Tetapi karena Roh Allah, nafas Allah yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada kami, ketika kami percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Tuhan atas kehidupan kami, ketika kami mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, maka pemulihan demi pemulihan Tuhan berikan. Tuhan yang akan bekerja dan berkarya dalam kehidupan kami. Bahkan kami yang lemah dan rapuh ini akan dibuat menjadi kuat, akan dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat bagi yang lainnya, dipakai oleh Tuhan kembali kepada fitrah yang mula-mula hidup kami pertama-tama memiliki persekutuan yang intim bersama dengan Tuhan. Hidup kami
memancarkan kasih Tuhan. Hidup kami memuliakan akan nama Tuhan. Karena untuk itulah Tuhan menciptakan kami, agar setiap kami dapat memuliakan untuk nama Tuhan. Mampukan dalam perjalanan hidup setiap kami dengan segala pergulatan hidup, baik yang berat maupun yang ringan. Mampukan kami untuk mengatasinya, karena kami punya Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa, Allah yang akan memberi kelegaan, kekuatan kepada setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami mengucap syukur untuk benih firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan memberikan persembahan korban syukur kita kepada Tuhan. Sebab anjuran firman Tuhan supaya kita dengan rela memberi diri kepada Tuhan selama kita hidup. Dengan kata lain, ada hal-hal yang harus kita korbankan untuk Tuhan. Salah satunya adalah korban materi, Saudara. Kenapa korban materi? Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang pelit, kikir, ya, tetapi kita belajar untuk menjadi orang yang sungguh bisa memuliakan nama Tuhan lewat kehidupan kita. Bahwa apa yang kita berikan, kita percaya bahwa Tuhan juga akan memberkati dalam kehidupan kita. Dalam Lukas 6 ayat 38 akan saya bacakan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncangkan dan tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ya. Saya undang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan. Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari ini oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan kami ada sampai hari ini pun semua oleh karena kasih Tuhan. Terima kasih untuk sepanjang minggu ini kami boleh menikmati setiap berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan pagi hari ini kami mau mempersembahkan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Layakkan, kuduskan, dan sucikan persembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Saya ingatkan ada 2 kantong kolekte pada pagi hari ini. Yang pertama untuk mendukung pelayanan diakonia dan 1 kotak untuk masuk dalam kas gereja. Bapak, Ibu, dan Saudara, saat Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah menginginkan supaya mereka hidup dalam Taman Eden dengan segala kesempurnaannya. Allah di sana juga sudah menyediakan segala kebutuhan mereka. Tetapi mereka tidak taat, ya. Justru yang mereka pilih adalah tidak taat. Ya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kenapa dalam kehidupan kita juga seringkali terlepas dari kontrol Allah? Ya. Kita tahu bahwa karena kita membuat keputusan yang menggoda kedagingan kita, ya. Bapak, Ibu, dan Saudara, setan itu tidak pernah menggoda kita atau menawarkan pertumbuhan rohani kita. Setan tidak pernah menggoda kita, menawarkan pertumbuhan keimanan kita, bahkan kehidupan doa kita, ya. Tetapi justru setan selalu menggoda daging kita dan bukan roh kita. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita terus mendalami firman Tuhan, kita akan semakin mengerti, mengidentifikasi beberapa hal tentang ketika kita mengabaikan akan firman Tuhan, mengabaikan akan perintah-perintah Tuhan, ya.
supaya kita tidak gampang tertipu, ya, supaya kita tidak gampang untuk mendengarkan suara lain, ya, bukan suara Tuhan. Baik Bapak Ibu dan Saudara, kita akan akhiri ibadah kita di pagi hari ini. Nanti sebelum berkat rasuli kita akan masuk dalam doa-doa syafaat yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Utari. Namun sebelumnya kita akan angkat satu pujian Jaminan Mulia. Jaminan mulia
kita bersama-sama mengaku iman kita lewat pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pagi hari ini kami mengucap syukur karena kami boleh memasuki Minggu Prapaskah yang pertama, sekaligus kami boleh memasuki di awal bulan Maret ini. Bapa yang mengasihi kami, terima kasih untuk setiap berkat pemeliharaan yang mengalir dalam ribaan kami. Tidak hanya sekedar materi yang menjadi penopang dan menunjang kehidupan kami, tetapi juga penyertaan, perlindungan, dan damai sejahtera-Mu yang membuat kami ada sampai saat ini. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu, perjalanan ke depan ke dalam tangan anugerah-Mu, agar kami terus dipimpin dan dituntun oleh Tuhan. Kami menyerahkan gereja kami di tahun yang ketiga ini. Ada banyak rancangan yang hendak kami kerjakan. Kami ingin menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Taruh hikmat, marifat pengurus, MPL lengkap untuk dapat memikirkan dan memutuskan yang terbaik untuk pelayanan kami bersama-sama. Kami menyerahkan untuk sinode kami, Tuhan memberkati untuk program-program yang ada. Untuk kegiatan MVC kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami menyerahkan pemerintahan kami ke dalam tangan anugerah-Mu. Kami mohon berkat taruh hikmat-Mu kepada Presiden dan kabinet yang ada, sehingga sungguh damai Tuhan turun menyertai atas umat yang tinggal di negeri ini. Kami ingin serahkan untuk penanganan COVID. Kami mengucap syukur untuk campur tangan Tuhan. Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi, tetapi juga Tuhan izinkan dan memberi jalan keluar, serta menyertai dan melindungi setiap kami. Kami mengucap syukur atas rahmat dan anugerah-Mu. Pagi hari ini kami juga ingin serahkan untuk keluarga besar almarhumah Ibu Sri Indah Mulyani, yang Tuhan sudah panggil berpulang ke pangkuan-Mu. Kuatkan dan teguhkan anak-anak, agar mereka meneladani iman ibu yang mereka kasihi. Kami ingin serahkan acara pemakaman dari pemberangkatan di rumah sampai ke makam Makpela ke dalam tangan Tuhan. Kami ingin serahkan cuaca yang ada ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah setiap pelayanan yang kami lakukan sungguh menghadirkan kemuliaan Tuhan. Banyak orang yang disapa dan diingatkan, agar setiap kami boleh mendapatkan dan hidup dalam anugerah Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di tengah-tengah doa syafaat kami mengucap syukur untuk Master Wong Jingpao yang berulang tahun di minggu ini, demikian juga Pak Liston Pardamaian. Tuhan memberkati kedua anak-Mu, Tuhan memberkati rumah tangga yang dibangun, Tuhan memberkati akan keluarga yang dikasihi. Tuhan memberkati pekerjaan yang ditekuni setiap hari. Lebih daripada itu, berkati pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kepada anak-anak-Mu. Biarlah dengan bertambahnya usia 1 tahun akan membawa anak-anak-Mu ini hatinya semakin melekat kepada Tuhan. Kasih-Nya bertambah-tambah di dalam Engkau. Kami percaya pemeliharaan yang datangnya daripada Tuhan ada pada Bapak Wong dan juga Bapak Liston. Terima kasih Tuhan. Jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah raya di pagi hari ini, Prapaskah yang pertama, kami mengarahkan hati kami kepadamu. Kami mohon pimpinan dan tuntunan-Mu, menyanggupkan setiap kami untuk melakukan akan sabda-Mu, di mana Roh-Mu sudah Tuhan anugerahkan kepada kami. Mampukan kami dapat memancarkan kasih-Mu
di dalam dunia ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai perjalanan hidupmu sekarang sampai selama-lamanya. Amin.